Baik, materi kali ini kita akan berbicara tentang perulangan. Nah, saya akan coba share dulu materi saya, PowerPoint yang saya siapkan. Baik, di sini ada perulangan ya. Jadi perulangan itu merupakan perintah yang digunakan untuk mengerjakan satu atau lebih statement secara berulang-ulang. Nah, kita lihat yang berikutnya. Perulangan dalam Java ada 3 perintah perulangan. Yang pertama ada for, yang kedua ada while, dan ada do while. Baik. Nah, ketiganya memiliki sintaks ataupun cara penulisan yang berbeda, tapi pada prinsipnya bahwa ketiganya adalah semua perintah perulangan. Hanya nanti memang pada beberapa kasus tertentu akan ada hal yang akan membedakan mana yang lebih baik digunakan, apakah for, while, ataupun do while. Nah, baik, yang berikutnya kita lihat yang pertama, for. Perintah for dituliskan dengan bentuk umum. Baik, for variabel awal, variabel akhir, increment or decrement. Variabel awal merupakan titik awal penghitungan proses perulangan bekerja, dan dia akan berakhir pada saat variabel sudah mencapai nilai akhir. Setiap saat statement yang dikerjakan dalam blok for, maka perubahan nilai variabel itu akan berubah berdasarkan perintah increment ataupun decrement yang diberikan. Jika kita menggunakan increment, maka berarti variabel awal itu lebih kecil dari variabel akhir. Artinya, perubahan nilai variabel itu semakin besar. Sementara kalau kita menggunakan decrement, maka perubahan nilai variabel mengarah kepada nilai yang lebih kecil. Atau secara umum orang biasa menyebutkan perulangan positif untuk increment dan perulangan negatif untuk decrement. Sebagai contoh, katakan saya menuliskan sebuah perintah seperti ini. Ada integer a, maka for a sama dengan 1, a lebih kecil sama dengan 5, kemudian a plus plus. Nah, statement yang saya kerjakan adalah katakan system.out.println karakter A. Nah, ini satu contoh for. Jadi integer A, for A 1A lebih kecil sama dengan 5A plus plus. Artinya apa? Bahwa perintah sistem out println karakter A akan dikerjakan selama nilai A bergerak dari 1 hingga 5. Dan setiap saat karakter A ditampilkan, maka perubahan nilai pada for, yaitu variabel A adalah tambah 1. Sehingga kalau kita lihat hasilnya atau output dari perintah ini, tentu kita akan memiliki A sebanyak 5 kali. Baik, ini contoh sederhana untuk for. Nah, yang berikutnya, bagaimana dengan while? Maka perintah ataupun sintaks while dituliskan while kondisi ada statement. Nah, dalam hal ini statement pada perulangan while akan dikerjakan selama kondisi bernilai benar atau kondisi dipenuhi. Nah,
Sebagai perbandingan untuk kasus yang sebelumnya, kita menampilkan A sebanyak 5 kali dengan menggunakan for. Maka ini jika kita lakukan dengan while, maka saya sebutkan integer i sama dengan 1, while i lebih kecil sama dengan 5, ya saya tampilkan system.out.println A. Kemudian i plus. Baik. Berbeda dengan for, bahwa pergerakan variabel pada while itu bisa dilakukan sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Jadi kalau tadi for itu misalnya kita tuliskan plus, maka dengan while saya bisa menyebutkan plus 2, plus 3, atau seterusnya. Ya. Nah, dan dalam hal sintaks, tadi kita sudah melihat bahwa bagaimana for dituliskan dan sekarang bagaimana while dituliskan. Yang terakhir, dengan do while. Baik. Perintah do while, do statement while kondisi. Nah, untuk hal yang sama, perbandingan for, while, dan do while, maka kita lakukan untuk kasus yang sama. Integer i sama dengan 1. Kemudian saya tulis do system.out.println karakter A, kemudian i plus, kemudian while i lebih kecil sama dengan 5. Baik. Nah, ini ketiga-tiga perulangan pada Java. Jadi kita sudah melihat tadi ada for dengan sintaksnya, while dengan sintaksnya, dan do while dengan sintaksnya. Baik, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Untuk berikutnya kita akan mencoba dengan hal-hal atau contoh-contoh yang lainnya. Terima kasih.